Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap menjaga kesehatan di saat pandemi COVID-19 ini ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu ingin memulai sedikit tentang materi subtema kemarin, yaitu tentang hidup rukun di sekolah. Yaitu salah satunya adalah membantu teman, menjaga kebersihan di lingkungan kelas. Itu merupakan salah satu hidup rukun di lingkungan sekolah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, contoh apa saja yang ada di lingkungan masyarakat kalian tentang hidup rukun? Ya, pastinya banyak sekali anak-anak. Yaitu ada gotong royong, ada membantu warga, kemudian ada juga membantu kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah, seperti materi yang akan Ibu bahas pada hari ini, yaitu tentang subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami dari pembelajaran hari ini. Di sini tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu Ibu ingin kalian dapat mengetahui apa sih hidup rukun di lingkungan masyarakat kalian. Kemudian apa itu kalimat penolakan di dalam teks cerita hidup rukun. Kemudian apa itu prakarya hiasan alam. Kemudian apa itu tentang penjumlahan dan pengurangan serta cara yang dapat menyelesaikan soal pengurangan dan penjumlahan. Coba di sini Ibu memiliki suatu gambar. Coba kalian amati. Apa sih yang mereka lakukan anak-anak? Ya, yang mereka lakukan adalah bergotong royong, membantu warga di lingkungan sekitar mereka yang membantu untuk memperbaiki rumah warga. Ini merupakan suatu contoh hal yang terpuji anak-anak dan merupakan suatu contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat. Di sini Ibu memiliki suatu teks cerita yaitu tentang membuang sampah sembarangan. Di mana coba kita baca bersama-sama ya anak-anak. Semua warga sedang melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Saat semua gotong royong, si Andi tidak mau ikut berpartisipasi. "Ayo Andi, ikut gotong royong, jangan cuma tidur," ujar orang tuanya. Kata Andi, "Enggak ah, capek, enak nonton TV masih." Orang tuanya pun menasihati Andi bahwa kita harus selalu hidup rukun, salah satunya dengan ikut gotong royong. Andi pun sadar dan langsung bergegas untuk ikut gotong royong bersama warga. Nah, dari sini kita dapat mengetahui apa itu hidup rukun. Salah satunya yaitu dengan contoh gotong royong, di mana di sini mengajarkan kita untuk saling bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan saling berbaur di lingkungan sekitar masyarakat. Dalam percakapan tadi, si Andi menolak untuk ikut gotong royong bersama warga di lingkungan sekitarnya. Nah, kalimat yang Andi ucapkan tadi merupakan kalimat penolakan, yaitu tentang tadi Andi menolak, "Enggak ah, masih enak nonton TV." Yaitu merupakan suatu contoh kalimat penolakan. Nah, apa sih kalimat penolakan itu anak-anak? Iya, benar sekali. Kalimat penolakan merupakan suatu kalimat mengekspresikan dirinya untuk menolak sesuatu, ide, atau pendapat orang lain. Nah, dari sini kita mengetahui pastinya dalam mengucapkan kalimat penolakan dengan menggunakan bahasa yang santun anak-anak. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian di dalam kalimat penolakan biasanya berakhir dengan tanda titik anak-anak. Nah, di sini Ibu memiliki salah satu contoh kalimat menggunakan bahasa yang sopan dan benar anak-anak. Coba di sini ada suatu ajakan yaitu, "Ayo Andi, kita pergi bermain bersama teman-teman." Nah, kalimat penolakan dengan menggunakan bahasa yang benar seperti apa ya anak-anak? Ya, menggunakan bahasa yang sopan seperti ini anak-anak. "Maaf Andi, saya tidak dapat mengikuti atau dapat bermain bersama teman-teman. Mungkin
di lain hari saja ya Andi. Nah, hal itu merupakan suatu kalimat penolakan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan benar. Nah, di sini ibu memiliki suatu teks cerita. Coba kalian amati teks cerita ini. Teks cerita ini belum menjadi sebuah cerita yang tepat dan berurutan anak-anak. Nah, sekarang kita coba untuk mengurutkan teks cerita ini sehingga menjadi cerita yang benar dan tepat. Ayo coba kalian amati. Mana sih kalimat yang pertama? Mana juga sih kalimat yang kedua? Dan mana kalimat yang ketiga? Coba kalian amati anak-anak. Ya, benar sekali. Kalimat yang pertama yaitu si Badu mengajak Udin untuk membuang sampah di sungai atau di got. Nah, kalian tahu hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak baik anak-anak. Jadi, jangan kalian tiru ya anak-anak. Kemudian, kalimat yang kedua yang mana anak-anak? Iya, benar sekali. Kalimat yang kedua yaitu si Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah sembarangan. Nah, sikap Udin ini kalian harus tiru karena sangat baik dan terpuji. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan menyebabkan banjir, mungkin juga selokan atau sungai yang meluap, dan akhirnya nanti akan merugikan warga sekitar. Nah, sekarang kalimat yang ketiga mana ya? Ya, tentunya yang ini, karena kalimat ini kalimat terakhir, yaitu si Badu berterima kasih kepada si Udin telah mengingatkannya. Nah, kalian tahu tidak, dari sampah-sampah itu dapat menghasilkan sebuah karya anak-anak. Salah satunya adalah yang telah ibu tampilkan ini, merupakan salah satu contoh prakarya dari hiasan alam, yaitu berupa kolase dan berupa mozaik. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apa sih itu anak-anak kolase? Ada yang tahu tidak? Ya, kolase merupakan suatu bahan atau material yang berbeda-beda, kemudian ditempelkan di sebuah karya menjadi gambar yang unik anak-anak. Misalnya nih, seperti gambar yang ibu tampilkan. Ini merupakan suatu gambar burung. Kemudian kalian dapat menempelkannya dengan daun-daunan seperti yang ibu tampilkan ini. Ada daun, ada batang, kemudian ada bunga. Jadi kalian bisa tempelkan sehingga menjadi suatu karya yang unik anak-anak. Kemudian kalian juga bisa menggunakan biji-bijian seperti biji kedelai, biji kacang hijau, dan biji banyak lagi. Setelah kita belajar tentang apa itu kolase, sekarang kita belajar apa itu mozaik. Ada yang tahu apa itu mozaik anak-anak? Ya, mozaik merupakan suatu kepingan-kepingan kecil dibentuk sehingga menjadi suatu karya. Yang mana contohnya seperti ini anak-anak. Di sini ada suatu karya dari bahan seperti kayak keramik, seperti keramik itu. Nah, di sini keramik itu dapat dipotong-potong kecil, kemudian ditempelkan di hasil gambar kalian sehingga menjadi suatu gambar yang sangat menarik ini anak-anak. Nah, namun warnanya juga bisa berbeda-beda ya anak-anak. Jadi kalian dapat menggunakan warna-warna yang menarik namun menggunakan satu bahan dan disusun menjadi suatu karya. Nah, kalian sudah tahu kan mozaik dan kolase kan anak-anak? Setelah kalian dapat mengetahui apa itu kolase, apa itu mozaik, tentunya kalian harus dapat mengetahui apa saja bahan alat yang digunakan untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus tadi anak-anak. Apa saja ya yang dibutuhkan untuk membuat karya seperti tadi? Iya, banyak sekali anak-anak yang dibutuhkan. Ada seperti gunting, ada seperti lem, kemudian bahan yang digunakan, misalnya kalian menggunakan biji-bijian, kalian bisa menggunakan kedelai, kalian bisa menggunakan biji kacang hijau, kemudian banyak lagi bisa menggunakan biji jagung. Dan jika kalian ingin menggunakan kertas,
kalian bisa menggunakan kertas yang berwarna-warni. Kemudian kalian juga bisa kalau menggunakan sampah-sampah di lingkungan sekitar kalian seperti daun, batang, bunga-bunga. Itu bisa ya kalian menghasilkan sebuah karya seperti tadi anak-anak. Kita sudah belajar tentang apa itu kalimat penolakan, apa itu tentang prakarya hiasan alam seperti kolase, seperti mozaik. Nah, sekarang kita belajar tentang apa itu penjumlahan, apa itu pengurangan. Nah, penjumlahan merupakan suatu menjumlahkan bilangan, sedangkan pengurangan merupakan suatu mengurangi suatu bilangan sehingga mendapatkan hasil yang ditentukan atau yang kalian hitung. Nah, sekarang di sini Ibu memiliki salah satu contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada soal penjumlahan dan pengurangan. Di sini soal penjumlahannya yaitu 235 ditambah 125. Itu kita mencoba untuk menghitungnya dari angka belakang ya anak-anak. 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Nah, kita tulis di sini 0. Sedangkan angka satunya kita taruh atas. Kemudian kita jumlahkan di angka 3 ditambah 2. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Sedangkan 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Nah, hasilnya adalah 360. Jadi 235 ditambah 125 hasilnya adalah 360. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal pengurangan di sini. Kita mulai dari angka terakhir yaitu 8 dikurangi 5 hasilnya adalah berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita jumlahkan, kita kurangi 5 dikurangi 8. Berapa anak-anak? Iya, 7. Kenapa bisa 7, Bu? Iya, karena angka 5 ini tidak bisa dikurangi dengan angka 8. Jadi kita pinjam di angka 1 ini anak-anak. Jadi 1 ditulis di sini, kemudian 15 dikurangi 8 hasilnya adalah 7. Nah, angka 1 tadi sudah dipinjam, jadi hasilnya kan 0. Jadi tidak perlu kita tulis di sini. Nah, bisa juga kita menjumlahkan seperti ini jika soalnya 15 dikurangi 8. Nah, bisa juga kita kurangi seperti ini. Nah, jadi hasilnya adalah 7. Nah, cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan dapat mengerti dari video pembelajaran ini. Nah, sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Selesai. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.